Di tanah Daha yang subur, tepatnya di desa Jirah, hiduplah seorang janda bernama Kirangda. Ia juga dikenal dengan nama yang lebih mengerikan, Calon Arang. Sebagai pemuja Dewi Dur, Kirangda adalah penguasa ilmu hitam paling ditakuti di seluruh kerajaan. Aura gelap yang menyelimutinya berasal dari dendam yang membara setelah kematian sang suami. Kebenciannya semakin menyada-jadi karena perlakuan masyarakat yang mengucilkannya. Namun, di tengah kegelapan itu, Kirangda memiliki seorang putri yang luar biasa cantik dan berhati lembut, bernama Ratna Manggali. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Manggali tak mampu menolongnya. Tak ada satupun pemuda desa yang berani mendekati, apalagi melamarnya. Mereka semua takut akan murka sang ibu yang terkenal bengis. Melihat putrinya dikucilkan dan hidup dalam kesepian, amarah Kirangda pun mencapai puncaknya. Ia merasa dunia telah bersekongkol melawannya, dan sumpah serapah mulai terucap dari bibirnya. Ia bersumpah akan membalaskan dendamnya pada seluruh kerajaan. Suatu hari, secercah harapan muncul. Seorang pemuda bernama Widyasta, yang juga dikenal sebagai pengikut Tawak, memberanikan diri untuk melamar Ratna Manggali. Tentu saja Kirangda gembira, bukan kepalang. Akhirnya, ada yang melihat kecantikan putrinya. Namun, Widyasta bukanlah pemuda baik-baik. Ia seorang pemabuk dan suka menggoda wanita. Para pemuda desa yang sudah lama membenci tindak tanduknya memutuskan untuk memberinya pelajaran. Mereka mengeroyok Widyasta hingga tewas di luar desa, tanpa menyadari akibat dari perbuatan mereka. Kabar kematian Widyasta menghancurkan Kirangda. Ini adalah penghinaan terakhir yang tak bisa ia maafkan. Harapan yang baru saja tumbuh kini musnah, digantikan oleh amarah yang tak terkendali. Dendamnya kini tidak hanya ditujukan pada para pemuda desa, tetapi kepada seluruh kerajaan Daha. Dalam sebuah ritual yang mengerikan di tengah malam, Kirangda memanggil kekuatan kegelapan, mengubah dirinya menjadi perwujudan iblis yang menakutkan Calon Arang. Dengan kekuatan barunya, ia menyebarkan wabah penyakit yang mematikan. Awalnya, hanya penduduk desa Jirah yang jatuh sakit secara misterius. Namun, wabah itu menyebar secepat api, merenggut ribuan nyawa di seluruh Daha. Tak butuh waktu lama, tawa dan sukacita digantikan oleh tangisan dan ratapan. Ladang-ladang yang tadinya subur, kini kering kerontang, ditinggalkan pemiliknya yang tewas atau melarikan diri. Kerajaan Daha yang dulu makmur, kini berada di ambang kehancuran. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan, dan bau kematian menyelimuti setiap sudut negeri. Di istana, Raja Airlangga menyaksikan kerajaannya hancur dengan panik dan putus asa. Ia segera mengirimkan pasukan terbaiknya dan bahkan para pembunuh bayaran untuk menghabisi Calon Arang. Namun, semua usaha itu sia-sia. Para prajurit dan pembunuh bayaran tewas mengenaskan, bahkan sebelum sempat menyentuh sang penyihir. Kekuatan Calon Arang terlalu besar untuk dihadapi dengan senjata biasa. Menyadari bahwa ia sedang menghadapi kekuatan supernatural yang luar biasa, Raja Airlangga tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari bantuan dari orang yang paling bijaksana dan paling sakti di seluruh negeri, Empu Barada. Empu Barada adalah seorang resi agung yang tinggal di pertapaan lereng gunung. Secara kebetulan, ia adalah guru lama Kirangda, orang yang pernah mengajarkan dasar-dasar ilmu spiritual kepadanya. Sebelum Kirangda terjerumus ke jalan kegelapan, ketika utusan raja tiba, Empu Barada langsung mengerti betapa gawatnya situasi ini. Ia tahu bahwa melawan Calon Arang secara langsung hanya akan menimbulkan lebih banyak pertumpahan darah dan penderitaan. Kekuatan ilmu hitam harus dilawan bukan dengan kekuatan yang sama, melainkan dengan kebijaksanaan. Maka, Empu Barada merancang sebuah strategi yang tidak terduga. Ia tidak akan menggunakan kekerasan,
melainkan cinta dan kasih sayang sebagai senjatanya. Empu Barada memanggil murid kesayangannya, seorang pemuda tampan, cerdas, dan berbudi luhur bernama Bahula. Ia menugaskan Bahula untuk pergi ke desa Jirah dan melamar Ratna Manggali. Ini adalah misi yang sangat berbahaya, tapi Bahula menerima tugas itu tanpa ragu demi menyelamatkan kerajaan. Setibanya di Jirah, Bahula langsung menemui Kirangda dan menyampaikan niatnya untuk mempersunting Ratna Manggali. Kirangda, yang hatinya telah lama merindukan kebahagiaan bagi putri satu-satunya, menerima lamaran Bahula dengan sukacita yang luar biasa. Ia berharap ikatan kekeluargaan yang baru ini bisa meredakan kebencian yang selama ini membakar hatinya. Pernikahan antara Bahula dan Ratna Manggali pun dilangsungkan dengan meriah, meski di tengah suasana duka yang menyelimuti kerajaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kedamaian kecil mulai menyelimuti rumah Kirangda. Melihat putrinya, Ratna Manggali, begitu bahagia bersama Bahula, hati Kirangda yang sekeras batu perlahan mulai melunak. Ia seringkali tersenyum melihat kemesraan pasangan muda itu. Bahula dengan kelembutan dan kebijaksanaannya juga memperlakukan Kirangda seperti ibunya sendiri, memberinya perhatian dan rasa hormat yang tak pernah ia dapatkan dari orang lain. Secara perlahan tapi pasti, kasih sayang mulai mengikis dinding dendam di hati sang penyihir. Namun, kejahatan yang telah ia lakukan begitu besar, dan energi gelap yang ia gunakan untuk menyebar wabah mulai memakan tubuhnya sendiri. Tubuh Kirangda perlahan melemah. Ia jatuh sakit, terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Dalam kelemahannya, ia akhirnya menyadari semua kesalahannya. Ia memanggil Empu Barada, gurunya, untuk datang. Di hadapan sang resi, Kirangda menyatakan penyesalannya yang mendalam atas ribuan nyawa yang telah ia renggut. Ia memohon pengampunan. Empu Barada dengan penuh welas asih setuju untuk melakukan ritual penyucian terakhir untuk membebaskan Kirangda dari belenggu kegelapan yang mengikat jiwanya. Ritual pun dimulai. Saat Kirangda berjuang antara hidup dan mati, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Roh calon arang yang buas dan penuh kebencian tiba-tiba keluar dari tubuh Kirangda yang lemah, berwujud raksasa mengerikan, dan langsung menyerang Empu Barada. Pertarungan spiritual yang dahsyat antara kebaikan dan kejahatan pun tak terhindarkan. Ruangan itu bergetar hebat saat dua kekuatan gaib beradu. Calon arang meraung, mengeluarkan semua sihir hitamnya, sementara Empu Barada dengan tenang merapalkan mantra-mantra suci. Dengan kekuatan sucinya yang berasal dari ketenangan batin dan welas asih, Empu Barada berhasil mengalahkan dan akhirnya membakar habis roh iblis. Calon arang mengubahnya menjadi abu yang berterbangan di tiup angin. Pertarungan telah berakhir. Saat fajar menyingsing, Empu Barada mendekati tubuh Kirangda yang tak bernyawa. Dengan kekuatannya, ia menghidupkan kembali tubuh Kirangda untuk sesaat. Dengan sisa napas terakhirnya, Kirangda memohon pengampunan sekali lagi kepada putrinya dan seluruh rakyat Daha. Sebelum akhirnya meninggal dunia dengan damai, wajahnya tampak tenang. Seketika itu juga, kutukan calon arang terangkat dari tanah Daha. Awan gelap yang selama ini menutupi langit sirna, dan hujan pun turun dengan deras, membasahi tanah yang telah lama kering kerontang. Wabah penyakit yang mengerikan menghilang begitu saja. Kesuburan kembali ke ladang-ladang, dan kehidupan mulai bersemi lagi di kerajaan Daha. Ratna Manggali dan Bahula menjalani sisa hidup mereka dengan bahagia, memerintah dengan bijaksana, dan selalu mengenang sang ibu yang telah pergi dengan damai. Setelah akhirnya dibebaskan dari belenggu kegelapan yang menjeratnya, kisah calon arang menjadi pengingat abadi bahwa dendam dan kebencian hanya akan membawa kehancuran, sementara cinta dan pengampunan memiliki kekuatan
untuk menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.